Assalamualaikum. Kita masuk ke materi reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya melalui pembuatan garam natrium asetat. Pada materi ini kita harus mengetahui tentang reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat menjadi zat baru. Pada perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang tidak dapat kembali ke zat asalnya. Ciri-cirinya adalah perubahan suhu, perubahan warna, timbulnya gas, dan timbulnya endapan. Cakupan materi reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya melalui pembuatan garam natrium asetat adalah: yang pertama adalah reaksi substitusi atau penggantian. Yang kedua adalah energi reaksi kimia. Ada dua, reaksi isoderm, reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan, dan reaksi endoderm, reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Yang berikutnya adalah konsep asam basa. Asam adalah yang mengandung ion H+, dan basa adalah yang mengandung OH-. Asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam plus air adalah reaksi netralisasi. Persamaan reaksi adalah reaksi atau reaktan yang bereaksi menjadi produk atau hasil. Untuk mendapatkan garam natrium asetat, kita menggunakan teknik evaporasi, yaitu menguapkan larutan. Persamaan reaksi adalah reaktan atau reaksi membentuk produk. Contoh, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen membentuk air, yang termasuk dalam jenis reaksi kombinasi, sintesis, atau reaksi pembentukan. Konsep asam basa. Asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ terurai di dalam air. Contohnya asam klorida atau ACl, CH3COH atau asam cuka, dan H2SO4 yang dikenal sebagai air aki, dan pH-nya kurang dari 7. Basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- saat terurai di dalam air. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida, MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida, dan AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari asam yang direaksikan dengan basa. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi netralisasi. Pada pembentukan garam natrium asetat, NaOH bersifat basa direaksikan dengan asam cuka yang bersifat asam, membentuk garam natrium asetat dan air. Jenis reaksi adalah reaksi netralisasi. Selain itu, reaksi ini adalah reaksi substitusi, di mana ion Na+ akan bereaksi dengan CH3CO- membentuk CH3CONa atau garam natrium asetat. Ion OH- pada NaOH akan bereaksi dengan H+ dari CH3COH membentuk air. Garam natrium asetat digunakan sebagai zat di laboratorium dan pengawet makanan. Tahapan pembuatan garam natrium asetat. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam pembuatan garam natrium asetat, alat dan bahan yang kita gunakan di sini yang pertama adalah bahan menggunakan natrium hidroksida, ya, yang nanti kita larutkan. Kemudian menggunakan biang cuka atau asam cuka. Kemudian kita nanti juga menggunakan yang namanya indikator universal untuk menentukan pH-nya. Kemudian kita di sini ada dua, ya, ada biru dan merah. Ini lakmus merah dan ini lakmus biru, ya. Dan juga jangan lupa kita tetap untuk melakukan larutan menggunakan air di sini. Nah, alat yang digunakan, kita menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan untuk menimbang nanti padatan dari natrium hidroksida. Kemudian kita juga menggunakan lumpar untuk nanti pembakarannya. Kemudian kita juga menggunakan 2 gelas kimia 100 ml, satu untuk nanti larutan hidroksida dan satu untuk yang
asam asetat di sini. Dan juga sini ada yang namanya spatula. Spatula ini untuk mengaduk ya. Dan ada labu Erlenmeyer untuk mencampurkan kedua larutan nantinya. Dan di sini ada satu set pembakaran terdiri atas kasa, kaki 3, dan juga ada yang namanya bunsen yang berisi spiritus dan korek api. Dalam pembuatan NaOH, langkah-langkahnya, jenis energi kimianya, dan sifat asam basanya dijelaskan sebagai berikut. Menjaga keselamatan laboratorium IPA, jangan lupa kita menggunakan sarung tangan. Hal yang pertama adalah kita akan menimbang dari natrium hidroksida. Di sini kita pertama kali setelah mengkalibrasi adalah menggunakan kaca arloji sebagai wadah untuk menimbang. Menimbang terlebih dahulu di sini natrium hidroksida yang kita perlukan adalah 4 gram. Ya, di sini sudah pas 4 gram. Kalau sudah, kita akan melarutkannya ke dalam air. Bayi NaOH ini kita gunakan sebesar 100 ml. Ya, sekarang kita masukkan NaOH-nya sampai 100 ml. Ya, kita aduk. Larutan natrium hidroksidanya sudah larut. Kita pegang, ini terasa hangat, berarti dia reaksi eksoderm atau reaksi yang melepaskan kalor. Sekarang kita akan menentukan terkosak asam basa sifat dari si natrium hidroksida. Kita tester pakai lakmus merah, ya, lakmus merah seperti ini. Oke, kita tester pakai lakmus biru, ya, biru ya, yang berarti dia basah. Dan sekarang kita tester pakai indikator universal. Oke, perubahan warnanya kita lihat. Ya, dia lebih cenderung untuk pH-nya 13 yang berarti basah kuat. Dalam pembuatan larutan asam cuka, langkah-langkah, jenis energi kimianya, dan sifat asam basanya dijelaskan sebagai berikut. Larutan asam cukanya kita tambahkan dulu air mendekati 100 ml. Ya, 100 ml. Yang sambil dulu 100 ml. Kemudian kita tambahkan 4 ml cuka. Ya. Kemudian kita aduk juga. Ini asam cuka yang udah kita larutkan. Bila dipegang ini terasa lebih dingin dari air, ya. Ini menandakan reaksi endoderm atau reaksi menyerap kalor. Kemudian kita tester dulu menggunakan lakmus merah. Hasilnya merah. Kita tester menggunakan lakmus biru. Ya, warnanya merah, berarti dia asam. Dan sekarang kita menggunakan indikator universal, kita celupkan. Ya. Dan di sini kita bisa cek, di sini dia 4 ya. Berarti pH-nya 4. Dalam pembuatan garam natrium aset, langkah-langkahnya, sifat asam basanya dijelaskan sebagai berikut. Garam natrium asetat, natrium hidroksida tadi yang sudah larut, kita campurkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, kemudian kita campurkan juga asam cukanya. Ya. Sudah kita aduk. Inilah larutan
garam natrium asetat sebelum dipanaskan. Setelah sudah jadi larutan ini, kita uji coba dulu sifat asam basa dan pH-nya. Kita ambil dulu sampelnya ke dalam pelat tetes. Sebanyak ada 3 lubang pelat tetes. Ya, kita uji coba menggunakan lakmus merah, menggunakan lakmus biru, dan kita di sini menggunakan pH. Ya. Berarti garam natrium asetat ini bersifat basa dengan pH sebesar 13. Langkah terakhir untuk pembuatan garam natrium asetat adalah kita membuat kristal garamnya, yaitu tadi larutan yang sudah kita larutkan ini kita masukkan ke dalam lumpang. Karena ini biar enak, kita ambil dulu sampelnya setengah, ya, sampelnya setengah. Kita masukkan di atas 1 set pembakaran, ini kasa, kaki 3, dan bunsen. Sekarang kita nyalakan dulu bunsennya. Ya, kita taruh lagi. Oke, kita aduk-aduk. Ya, ini sudah terbentuk kristalnya. Kita matikan dulu bunsennya, ya. Oke, ini terbentuk kristal putihnya, ya, kristal dari garam natrium asetat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.